Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Vivi Yusmita. Saya merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala, program studi akuntansi. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah akuntansi, khususnya sistem informasi akuntansi. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan bobot 2 SKS yang dulunya sempat 4 SKS, kemudian dibagi menjadi 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Yang mata kuliah ini terdapat di semester 4 dengan kode SAEB 2014. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini yang dibebankan adalah yang pertama ada CPL 7 dan CPL 8, di mana diharapkan lulusan dapat memiliki kemampuan menyusun, menganalisis, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan pelaporan keuangan entitas berdasarkan teknik-teknik, prinsip, dan pengetahuan akuntansi yang berlaku. Kemudian juga diharapkan lulusan dapat memiliki kemampuan mendemonstrasikan kegiatan entrepreneur dalam bidang akuntansi sebagai sarana peningkatan usaha, kelestarian lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran ataupun CPMK pada mata kuliah ini ada dua, yaitu CPMK 1 dan CPMK 2, di mana diharapkan mahasiswa dapat menguasai konsep dan teknik transformasi data menjadi informasi secara komputerisasi, serta mahasiswa juga dapat menguasai teknik-teknik dokumentasi secara komputerisasi dalam proses penghasilan informasi pada prosedur pendapatan, pembelian, penggajian, dan produksi serta pelaporan. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini. Mata kuliah ini akan membahas konsep dasar, filosofi, dan tren Sistem Informasi Akuntansi, juga penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas bisnis, di mana diharapkan mahasiswa di mata kuliah ini mampu menerapkan desain internal kontrol yang baik, menguasai teknik dan alat yang digunakan dalam mendokumentasikan dan mengembangkan sistem informasi akuntansi, serta memahami aplikasi sistem informasi akuntansi dalam berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan di dalamnya, serta juga dibahas terkait dengan penerapan pengendalian. Materi pembelajaran pada mata kuliah sistem informasi akuntansi ini adalah yang pertama, lingkup sistem informasi akuntansi dalam sistem pemrosesan transaksi. Kemudian kita juga membahas terkait teknik dokumentasi, pengembangan sistem dan database relasional, kemudian pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi, siklus pengeluaran, pembayaran kas dan pembelian, dan juga sistem buku besar serta pelaporan. Lebih lanjut, adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester ini adalah di awal pertemuan, biasanya saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya juga membuka diskusi apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi bersama dengan mahasiswa. Dan di dalam diskusi, saya berusaha memotivasi mahasiswa agar belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius. Selanjutnya, di dalam perkuliahan juga kita akan menyampaikan kontrak kuliah, di mana kontrak kuliah ini merupakan kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa terkait proses perkuliahan yang sedang berjalan ataupun yang akan berjalan, termasuk di dalamnya kita juga akan menyampaikan buku rujukan yang dipakai, modul ataupun jurnal atau bahan perkuliahan lainnya, agar kemudian mahasiswa dari awal semester itu sudah mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Nah, selanjutnya pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini juga itu kita menggunakan case based project, ya, di mana seperti yang sudah dilakukan pada semester sebelumnya, mahasiswa itu akan dimintakan untuk dapat menyelesaikan case-case ataupun permasalahan-permasalahan yang ada yang berhubungan dengan desain sistem informasi akuntansi itu sendiri, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dan mengaitkan dengan teori yang ada serta praktek di lapangan.
Kurang lebih ya itulah gambaran pembelajaran perkuliahan khususnya untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini. Nah, adapun berbagai rujukan yang digunakan, yaitu kita menggunakan berbagai macam rujukan yang terupdate ya, termasuk dari jurnal dan juga buku-buku, seperti kita menggunakan buku Romne dan juga buku Hall ya, terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian kita juga di dalam pembelajaran ini menggunakan media online, yaitu untuk mencari topik-topik yang menarik yang kemudian dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Kemudian di awal perkuliahan kami sebagai dosen selalu melakukan review pembelajaran, di mana fungsi review ini adalah untuk mengingat kembali atau merecall materi-materi pembelajaran sebelumnya yang kemudian akan disambungkan materi tersebut dengan materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan, diskusi langsung dengan mahasiswa terkait juga dengan keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan ini juga menjadi hal yang penting serta juga menjadi salah satu unsur dalam penilaian. Kemudian kami di Fakultas Ekonomi Universitas Syekh Kuala, jurusan akuntansi juga menggunakan e-learning yang bisa diakses oleh dosen dan diakses oleh mahasiswa secara langsung sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, di mana di dalam e-learning tersebut terdapat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri ataupun kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Strategi selanjutnya di dalam perkuliahan ini kita juga menggunakan pendekatan case method serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan atau disampaikan kepada mahasiswa agar kemudian mahasiswa lebih termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Dan terkait dengan bobot penilaian itu juga biasanya kita sampaikan di awal kepada mahasiswa, di mana untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini ujian akhir semester itu memiliki bobot 17,5%, ujian tengah semester 17,5%, kuis 15%, dan case metodenya itu sendiri itu memiliki peran ataupun bobot yang paling besar yaitu 50%. Nah, selanjutnya saya juga akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sudah hadir ya semuanya ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, adik-adik semua dapat berkumpul lagi, melakukan perkuliahan lagi hari ini. Dan kita juga harus bersyukur bahwa atas izin Allah hari ini semua kita berkumpul dalam keadaan sehat, tidak ada kurang satu apapun. Dan juga jangan lupa kita mengucapkan salawat beriring salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Oke, semuanya sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Jadi adik-adik sekalian, ini sudah pertemuan ke-9 ya. Insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan kita sampai ke pertemuan ke-16. Dan sebelumnya adik-adik di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 itu sudah melakukan proses perkuliahan dan juga ujian tengah semester. Bagaimana nilainya? Puas? Wah, senang ya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Dan sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga apapun yang nanti akan kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Oke, baik adik-adik sekalian. Hari ini di pertemuan ke-9, silakan dilihat ya, sudah ada di layar bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan internal control ataupun pengendalian internal di dalam Sistem Informasi Akuntansi. Namun sebelumnya saya ingin tahu ataupun ingin merecall apakah adik-adik sekalian itu masih mengingat ya materi sebelumnya, materi pertemuan kita dari pertama sampai ke-8. Ya, ini kan sudah midterm, jangan sampai juga melupakan. Mungkin ada yang mau jadi volunteer, 1-2 orang atau 1 orang, apa yang bisa di-share terkait materi yang sudah kita pelajari? Ada? Silakan tunjuk tangan. Oke, mungkin Laura, silakan.
Baik, Miss. Dari yang sudah saya pelajari, jadi sistem informasi akuntansi itu merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, kemudian mengolah, serta menghasilkan informasi keuangan yang mana relevan dan akurat untuk tujuan pengambilan keputusan bagi suatu organisasi. Baik, terima kasih Laura. Kasih plus lah, biar semangat belajarnya ya. Nah, hari ini adik-adik lihat ya, bahwa di awal-awal kita harus paham dan kita harus punya komitmen dan persepsi yang sama bahwa hari ini kita belajar internal control dalam sistem informasi akuntansi itu tujuannya agar kita semua, ya adik-adik sekalian, itu paham dan mampu mempelajari terkait dengan internal control dalam sistem informasi akuntansi, terutama yang berbasis dengan komputer. Jadi hari ini metode pembelajarannya sederhana. Saya akan menyampaikan materi, kemudian juga saya akan menyampaikan case method, dan nanti di akhir pertemuan itu akan ada diskusi kelompok. Jadi artinya akan ada tugas ya. Ingat ya, mata kuliah ini itu basisnya adalah case method, di mana porsinya itu adalah 50%. Jadi saya harap adik-adik mahasiswa serius ya, karena ini memiliki bobot yang sangat besar. Oke, nah sebelum walaupun ini sudah tampil ya, tapi saya ingin mengetahui apakah ada yang bisa menjelaskan secara sederhana apa itu sebenarnya internal control. Walaupun saya yakin ya di pertemuan 1 dan berapa ada sedikit-sedikit itu kita bahas. Silakan, ada mungkin yang mau jadi volunteer, silakan tunjuk tangan siapa yang bersedia. Oke, ada lagi yang lagi? Oke, mungkin tadi Putro sudah duluan, silakan Putro. Jadi sepengetahuan saya, internal control itu adalah aktivitas atau aturan yang diimplementasikan oleh perusahaan untuk memastikan integritas sebuah laporan keuangan dan juga memastikan bahwa semua aktivitas yang berjalan di dalam perusahaan itu mematuhi kebijakan dan regulasi. Baik, terima kasih Putro. Sekarang coba adik-adik lihat ya yang ada di layar, tapi sebelumnya apa yang dikatakan Putro itu sudah benar. Ada kata-kata assurance itu, artinya ada hal ketika kita bicara terkait internal control itu kita assurance, memastikan ya, assurance. Nah, James A. Hall itu adalah salah satu buku yang menjadi rujukan kita selama ini ya, selain Creswell juga. Nah, buku ini itu menjelaskan, ada yang satu definisi yang saya kutip ini sangat sederhana, walaupun kalau adik-adik searching itu masih banyak sekali pakar-pakar yang telah mengemukakan terkait dengan internal control. Nah, di sini dijelaskan a process designed to provide reasonable assurance. Kenapa dikatakan reasonable assurance? Karena kita ingin memastikan bahwa di dalam sebuah organisasi ya, contoh dalam konteks sistem informasi akuntansi, bahwa sistem informasi akuntansi itu memberikan jaminan bahwa kita memakainya itu data-data kita safe, laporan keuangannya itu safe. Nah, makanya reasonable assurance. Nah, dan juga di dalam internal control kita juga itu mendapatkan manfaat terkait dengan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan di dalam sebuah organisasi. Baik itu organisasi apapun ya adik-adik, mau organisasi pemerintah, organisasi private, apapun. Bahkan di dalam kehidupan yang sangat sederhana kita juga perlu sebenarnya internal control. Jadi begitu banyak aktivitas maka dibutuhkan yang namanya internal control. Artinya kita juga memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah on track, misalnya gitu ya. Ataupun apapun yang sederhananya seperti ini. Internal control itu pernah adik-adik semua, sekarang kan semuanya pakai handphone ya. Kalau kita buka handphone itu ketika kita mau ngirim duit, kita sudah yakin ya bahwa ketika kita kirim uang kita juga nggak kemana-mana larinya. Larinya cuma hanya kepada nomor rekening tujuan kita ya. Kita yakin, kenapa? Karena selama ini tidak ada kasus. Tetapi ini juga tidak serta-merta. Kenapa? Kalau adik-adik, ini kan kita tinggal di Aceh ya. Beberapa tahun ini, itu kalau saya tidak salah di salah satu perbankan yang cukup besar di Aceh, itu mengalami kasus terkait dengan, ada yang tahu? Masih ingat? Kasus yang terjadi pada salah satu perbankan syariah yang ada di Aceh, John juga di Indonesia. Oke, Dora, silakan. Jadi ada salah satu kasus yang menghebohkan di dunia perbankan, salah satunya itu salah satu bank Indonesia. Oke. Jadi terkena serangan cyber dan data-data dari nasabahnya itu disebarluaskan bahkan bebas di internet dan diperjualbelikan. Oke, luar biasa ya. Mahasiswa yang bukan hanya menggunakan teknologi sebagai media sosial, tetapi juga media pembelajaran. Tangan ya. Saya sangat mengapresiasi. Nah,
terkait hal tersebut, itu kita juga akhirnya sebagai seorang nasabah kita akhirnya bertanya-tanya, apalagi anak-anak akuntansi ya, ini bank besar ya sudah melakukan yang konon katanya itu sangat luar biasa, tetapi terjadi kebocoran, terjadi cyber ya. Kenapa? Karena ternyata kita tidak tahu ya, Dek ya. Hari ini perkembangan teknologi luar biasa. Kalau yang saya ketahui ya, jadi kebetulan saya juga bekerja 4 tahun di dunia perbankan ya sebagai komite audit. Nah, yang saya pahami adalah kalau untuk perusahaan-perusahaan perbankan yang sangat besar, ketika dia ingin launching sebuah produk, dia akan memanggil yang namanya hacker. Namanya hacker, tetapi sebenarnya mereka bukan hacker sesungguhnya yang dalam negatif code ya, tetapi adalah orang-orang yang sangat pro, yang sangat profesional dalam bidang teknologi. Itu mereka dimintakan untuk ayo coba tes dulu resilience, ketahanan dari sebuah teknologi tersebut, ketahanan dari sebuah produk tersebut. Nah, dia ada 4 layer ya, jadi ketika itu dilakukan, tapi nggak sampai semua hancur teknologinya deh ya, jadi minimal sampai second layer ataupun layer kedua atau ketiga lah gitu ya. Nah, ketika produk tersebut itu tahan, maka itu sudah bisa di launching. Bisa jadi ya, bisa jadi kasus yang terjadi di salah satu perbankan yang syariah yang ada di Aceh, itu bisa jadi itu tidak dilakukan. Atau satu lagi ada yang dinamakan audit terhadap teknologi sistem informasi akuntansi, itu juga ada. Nah, ketika audit itu dilakukan oleh orang yang ahlinya, maka kita akan bisa mengetahui apakah terjadi internal control yang baik atau tidak di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu juga menjadi salah satu concern yang penting. Makanya saya berharap nanti adik-adik sekalian kalau baca di nama saya tuh ada belakangnya tuh ada CIISA, itu Certified International Information System Analyst. Jadi adik-adik kalau ingin pakar di badan sistem informasi akuntansi itu mengambil sertifikasi tersebut supaya kita belajar lebih banyak terkait dengan praktek-praktek di lapangan dan bagaimana caranya mengencounter permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi memang sederhananya yang pertama di dalam perusahaan itu harus punya internal kontrol yang kuat agar kasus yang diceritakan Dora tadi tidak terjadi. Kemudian sebagai pemilik perusahaan ataupun stakeholder itu kita juga bisa melihat dari hasil audit, itu juga bisa untuk memastikan bahwa oh ternyata internal kontrolnya sudah cukup baik. Ataupun satu lagi kalau istilahnya ada yang namanya resiko reputasi. Ketika berita tersebut launching di media ya, di media sosial, di berita manapun, maka itu akan terjadi resiko reputasi. Nah, akibat resiko reputasi itu juga memberikan sinyal kepada kita bahwa terjadi internal kontrol yang masih lemah, masih sedikit lemah ya. Oke, baik. Nah, kemudian reliability of financial reporting dan compliance with applicable laws and regulation. Tadi kalau nggak salah Putro juga menyampaikan bahwa compliance terhadap peraturan ya, peraturan-peraturan yang ada. Dia ingat ya, kalau di perusahaan, khususnya di perusahaan perbankan ya, itu ada hal yang harus kita perhatikan. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Ada OJK, ada POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu kemudian menjadi rujukan dan di dalamnya itu juga diatur terkait dengan internal control. Ya, bisa jadi karena mereka mungkin ada 1-2 yang terlewat sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di perbankan syariah tersebut itu terjadi. Bisa jadi mereka tidak patuh, ya, ataupun tidak ada yang terlewatkan. Dan ini biasanya kalau khusus untuk perusahaan perbankan ya terkait dengan internal control, biasanya itu manajemen akan menyampaikan kepada OJK ya terkait dengan kepatuhan-kepatuhan. Kalau di bank itu ada namanya divisi kepatuhan. Itu khusus untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di perbankan itu patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Oke, kemudian ini kita lihat ya tujuan pengendalian internal itu menurut Hall. Yang pertama yaitu efektivitas dan efisiensi operasi. Itu kita ingin melihat ataupun ingin assurance ya memastikan bahwa operasi organisasi berjalan secara optimal dan hemat sumber daya. Kemudian juga keandalan pelaporan keuangan. Kita fokus kepada sistem informasi akuntansi. Artinya, ketika sebuah sistem itu memproduksi laporan keuangan, kita juga ingin melihat bahwa atau ingin memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan itu akurat dan dapat dipercaya. Tapi kasus di lapangan ya yang sering kita lakukan, yang sering adik-adik mungkin juga tahu bahwa terkadang ada isu-isu terkini yaitu terkait dengan bahwa laporan keuangan itu ketika kita pakai aplikasi dan kemudian kita ingin menyajikan bahwa sistem informasi akuntansi itu tidak mampu. Artinya apa? Sistem aplikasi informasi akuntansi ada, tapi ketika kita menyusun, kita harus menyusunnya secara manual lagi, dan itu terjadi. Ya, oke. Kemudian kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang seperti sudah dijelaskan tadi. Oke.
Kemudian ini ya, artinya dia lihat bahwa pengendalian internal itu bisa dikelompokkan berbagai macam ya. Yang pertama yaitu preventive control. Jadi idealnya ada namanya preventive control di dalam organisasi, kemudian ada detektif, kemudian ada corrective control, dan ada juga yang namanya general control dan application control. Nah, dalam konteks sistem informasi akuntansi mungkin kita harus lebih fokus kepada application control supaya terjadi kasus-kasus yang seperti kita jelaskan tadi itu tidak terjadi. Nah, adik-adik, ketika nanti mungkin adik-adik kerja di sebuah perusahaan, perhatikan yang namanya COSO framework. Jadi 5 unsur ini adalah unsur yang paling penting kita perhatikan di dalam internal control dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kalau diperhatikan dari nomor 1 sampai nomor 5 ya, itu ada control environment, ada risk assessment, control activities, dan komunikasi dan information serta monitoring. Kasta tertinggi adalah monitoring. Ya, kalau monitoringnya bagus, maka internal control dalam sebuah sistem aplikasi itu dipastikan bagus. Kemudian ini kita akan belajar terkait dengan pentingnya internal control dalam sistem informasi akuntansi ya. Yang tadi sudah ada mungkin yang mau menjelaskan sederhana yang sudah paham? Ada? Oke, silakan MJ sedikit. Baik, internal control dalam sistem akuntansi itu sangat penting, yaitu untuk menjaga keakuratan data. Apabila terjadi kebocoran data seperti yang sudah kasus yang kawan saya tadi jelaskan, itu makanya perlu internal control untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan juga internal control ini juga perlu agar regulasi yang ditetapkan terhadap akuntansi itu dimasukkan ke dalam sistem informasi itu sendiri gitu. Oke, Oke, baik, terima kasih banyak ya MJ. Nah, sebelum saya jelaskan ini ya, saya ingin memberitahukan ya bahwa saya melakukan riset ya sistem informasi akuntansi itu S3 saya terkait dengan disaster recovery planning for accounting information system. Di mana riset yang saya lakukan itu ya di dalam disertasi saya itu membahas sebenarnya masalah ini, masalah internal control. Adik-adik masih ingat tahun 2004 terjadi tsunami? Masih ingat semuanya ya, itu pengalaman buruk sebenarnya bagi Aceh, tetapi itu banyak memberikan pelajaran. Kalau adik-adik lihat ya, salah satu fungsi internal control dalam sistem informasi akuntansi adalah menjaga keandalan informasi keuangan. Artinya kita berharap dengan adanya aplikasi ataupun dengan adanya sistem informasi akuntansi, data-data kita secure, aman. Nah, tsunami itu mengajarkan kita banyak hal. Bukan hanya internal control, memang pada saat itu apapun tidak ada. Bahkan ya, catatannya itu masih sangat tradisional. Dari hasil riset saya yang saya bisa sampaikan adalah kita bisa membandingkan bahwa setiap organisasi ya, saya balik sedikit ya, setiap organisasi itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Dunia perbankan itu mereka sangat concern terkait dengan internal control. Pemerintah, apalagi kalau kita lihat di tahun 2004 ya, itu bisa kita bilang mungkin belum terlalu fokus terhadap pentingnya data laporan keuangan. Nah, yang menjadi pembelajaran adalah 2004 itu hasil penelitian itu saya menyatakan bahwa banyak sekali pemerintah daerah yang kehilangan laporan keuangannya. Ya, jangankan internal control, laporan-laporan data-datanya hilang. Bisa adik-adik bayangkan bahwa kehilangan satu data akuntansi itu berapa kerugian negara. Contoh ya, misalnya saya baru beli mobil untuk dinas A misalnya ya. Misalnya dinas A membeli mobil nih punya kepala dinas. Kemudian belum sempat dicatat, belum sempat di-record, kemudian tsunami terjadi, catatan hilang. Negara tidak tahu catatannya di mana. Rugi nggak negara? Rugi. Tapi sektor pembankan itu satu data pun nggak ada yang hilang. Artinya internal kontrolnya terhadap data-data keuangannya itu bagus. Ada nggak adik-adik mengalami pada saat itu uangnya hilang? Uangnya, oh saya udah nabung 100.000, tapi tiba-tiba kok nggak ada catatan. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena sektor yang private ya, ataupun perbankan, mereka lebih concern bahwa data di dalam sistem informasi akuntansi itu sangat penting. Internal control itu penting. Nah, kenapa? Karena disaster recovery planning itu merupakan bagian ataupun strategi di dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian dengan adanya internal control itu juga dapat mendeteksi kecurangan atau fraud. Ya, adik-adik masih ingat sebenarnya akuntansi semua kan? Iya kan? Oke, saya mau tanya, sebenarnya akuntansi itu apa? Kenapa kecurangan itu terjadi? Kalau mahasiswa saya tahu apa itu akuntansi, bukan menurut ABCD, tapi kita merujuk ke Al-Quran. Akuntansi itu apa? Arif? Ilmu tentang apa? Bukan. Ada lagi?
Akuntansi itu apa? Ilmu apa? Ilmu kesolehan. Ilmu kesolehan itu adalah ilmu yang mengajarkan mencatatlah apa yang harusnya dicatat. Sajikanlah apa yang harusnya disajikan. Akui yang harusnya diakui. Sehingga kecurangan atau fraud itu tidak ada. Jadi kalau ditanya sama saya setelah saya ya mungkin perjalanan panjang ya, saya sampai di akhir di titik ini bahwa ketika kita mau belajar akuntansi itu harus soleh. Jadi kalau nggak soleh itu bukan anak akuntansi. Kenapa anak akuntansi tidak akan melakukan fraud? Karena diajarkan di dalam Al-Quran, catatlah yang perlu kalian catat, akui yang perlu akui, dan sajikan laporan keuangan yang sewajarnya, ya. Oke, kemudian juga melindungi aset organisasi, ya, fungsi dari internal kontrol dalam sistem informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kepatuhan, ya, serta juga mendukung proses audit dan juga mengurangi resiko kesalahan, ya. Nah, ini ada soal case yaitu adik-adik sudah seperti yang adik-adik bisa lihat ya. Ini ada soal terkait dengan internal kontrol dalam sistem informasi akuntansi. Ada pertanyaan. Ini sudah saya tempatkan di e-learning ya, di e-learning. Saya pastikan soal ini itu tidak susah karena kita sudah membahasnya hari ini. Nah, kemudian yang kedua, ini juga ada terkait dengan case method. Ingat tadi saya sudah jelaskan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah berbasis case method. Minggu depan adik-adik saya mintakan untuk memilih salah satu perusahaan yang ada, apa aja boleh. Kemudian adik-adik lakukan terkait evaluasi dan rancangan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi di perusahaan yang adik-adik pilih. Ya, dan nanti akan kita diskusikan di minggu selanjutnya. Ya, ada pertanyaan terkait tugas kita untuk minggu depan? Tidak ada? Kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya atau kita bisa berdiskusi di e-learning karena di e-learning itu juga memiliki salah satu fitur untuk kita berkomunikasi dengan baik. Oke, baik, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita akhiri perkuliahan, ada satu orang yang mau merekap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dewi, ada? Satu, silakan Dewi. Oke, izin Miss. Jadi ada satu hal yang sangat menarik bahwa akuntansi itu sangat erat dengan kesyariahan. Jadi seorang akuntan itu memang harus amanah, harus transparan, harus mengakui apa adanya. Jadi bukan hanya terkait ilmu yang untuk bagaimana kita bekerja, tetapi ilmu akhirat juga ada di sana. Baik, tepuk tangan ya. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita sampaikan hari ini itu dapat bermanfaat, bukan hanya untuk adik-adik sekalian, tetapi juga untuk saya sendiri. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal kita di akhirat nanti ya. Dan jangan lupa, ada tugas yang menanti, kerjakan dengan serius. Kita punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas case based project ini ya. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan. Maklum, saya juga manusia biasa ya, pasti ada salahnya, ada kurangnya. Maafkan ya. Baik, saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.